Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Pak Anto. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan informasi ASPD atau Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah 2021 khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta bagian 2. Sebelumnya untuk video bagian 1 bisa dilihat di video saya sebelumnya. Ini berdasarkan dari bedah kisi-kisi SPD pada tanggal 24 Februari 2021. Yang pertama adalah kisi-kisi. Jadi untuk kisi-kisi ASPD ini berdasarkan kisi-kisi USBN tahun 2018-2019 yang kemarin juga digunakan untuk 2019-2020 tetapi tidak jadi ada USBN. Kemudian digunakan lagi untuk 2020-2021. Nah, yang membedakan tentu saja indikator soal, karena dari beberapa banyak materi ya. Kemudian kalau dalam USBN sebelumnya itu misalnya matematika 40 soal, bahasa Indonesia dan IPA 50 soal, nanti akan dikurangi soalnya dan juga levelnya, nanti akan disampaikan di selanjutnya. Tentu saja indikatornya akan berbeda, indikator soalnya. Nah, yang belum tahu adalah indikator mana atau materi mana yang dihilangkan atau dikurangi, ini yang belum ada informasi. Tapi seandainya nanti ada informasi, kita akan update di video bagian 3. Kemudian tingkat kesulitan soal secara keseluruhan juga berkurang dari tahun sebelumnya, yaitu rencananya 2019-2020 dan tentu saja 2018-2019 kan kesulitannya akan dikurangi karena dalam masa pandemi yang tentu saja pembelajaran belum maksimal. Kemudian tadi berkaitan dengan level soal, level 1 itu dalam level kognitif ya, dari teori Bloom maupun dari revisi dari teori Bloom, ada Gateward dan siapa saya lupa. Kemudian untuk level 1 ini sudah diterjemahkan ke dalam versi Indonesia ya kalau tidak salah oleh Balitbank Puskur kalau tidak salah, yaitu untuk level 1 itu meliputi C1 dan C2, kemudian level 2 C3, level 3 C4, C5 dan C6 ya. Nah, kemudian apa level 1 itu? Level 1 itu C1, C2 itu ya mengingat, memahami ya tentang rumus atau fakta atau peristiwa, kemudian juga bisa menghafal definisi dan konsep. Kemudian untuk C3 sudah naik, yaitu konsep-konsep peristiwa tadi, fakta-fakta. Nah, definisi itu digunakan untuk konsep lain atau digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ditemui atau yang disajikan di dalam soal. Yang kemudian untuk level yang paling tinggi yaitu C4, C5 dan C6. C4 itu mengorganisir, membandingkan dan menemukan makna tersirat. Makna tersirat itu makna yang tidak ada di dalam teks, yang makna lain. Kemudian C5 itu menyusun hipotesis, mengkritik sebuah misalnya sebuah keadaan ya atau sebuah permasalahan. Kemudian memprediksi apa yang terjadi jika ada sebuah kejadian, kemudian menilai sebuah ya misalnya sebuah kejadian, sebuah konsep, kemudian menguji, membenarkan atau menyalahkan. Nah, ini evaluasi ya. Kemudian C6 merancang, ini mencipta, merancang, membangun, memproduksi, menemukan, memperbarui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah dan mengubah. Tapi ini dalam penerapan soal memang agak sulit ya. Tapi raketan 1 itu apa? Paling tidak 1-2 akan keluar di soal. Kemudian untuk jumlah soal dan waktu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahasa Indonesia itu dengan alokasi 90 menit, jumlah soalnya 35, semuanya pilihan ganda. Jadi kalau pada USBN atau UASDA itu dengan waktu 120 menit atau 2 jam dengan jumlah soal
50. Semuanya pilihan ganda. Kemudian matematika 90 menit sama dengan jumlah soal 25. Kalau USBN atau UASDA dengan waktu 120 menit 40 soal. Kemudian IPA dengan waktu 90 menit dan 35 soal. Kalau pada USBN atau UASDA itu 120 menit dengan 50 soal. Jadi dari jumlah soal sudah ada banyak pengurangan, ya hampir setengahnya, ya sekitar 60% lah. Kemudian kalau bentuk soal semua pilihan ganda ya. Kemudian untuk L1, L2, L3 tadi level 1, level 2, level 3 dengan masing-masing komposisinya L1 40%, L2 40%, dan L3 20%. Maka kalau soalnya 35 itu sekitar baik untuk bahasa Indonesia maupun IPA, untuk L1 sekitar 14 soal, tapi mungkin saja bisa kurang atau bisa lebih, hanya kira-kira. Kemudian L1 juga 14 soal, L2 14 soal, L3 7 soal. Sedangkan untuk matematika untuk L1 10 soal, L2 10 soal, dan L3 5 soal. Demikian untuk informasi yang kita dapat sampai saat ini. Semoga bermanfaat dan menambah kesiapan baik guru maupun siswa untuk menghadapi ASPD. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.